dikasih dalam Tuhan, firman ini juga teruntuk secara khusus bagi pelayanan-pelayanan majelis Asian dan kita semua kaitannya dengan pelayanan. Bacaan kita ialah dari Mika 5 ayat 2 sampai 5a. Tapi saya tadi senang pendeta membacakannya dari ayat yang pertama kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Itu bacaan awal dari pasal yang pertama dan kita mulai tadi dengan ayat yang kedua. Tapi saya senang untuk memfokuskan pada ayat yang ketiga. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kitab Mika ini dalam kumpulan kitab-kitab disebutkan sebagai kitab-kitab nabi-nabi kecil. Jadi ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Yang kecil itu bukan badannya, atau karena dibilang kayak Yesaya, Yeremia itu disebut dengan kitab-kitab nabi besar. Tapi mulai dari Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan kemudian sampai Maleaki itu disebutkan sebagai nabi-nabi kecil. Kecil karena apanya? Bukan karena kualitasnya, tetapi karena memang kitabnya pendek. Ada yang cuma 2 ayat, 3 ayat, Mika cuma sampai 5, bandingkan dengan Yesaya yang bisa sampai puluhan. Ya, jadi disebutkan sebagai nabi-nabi kecil dalam arti panjangnya tulisan, bukan kualitasnya. Panjangnya tulisan tidak menentukan kualitas pesan yang disampaikan. Jadi kalau Mika hanya 5 pasal, itu bukan berarti kualitas pesannya tidak lebih dari Yesaya yang puluhan, bahkan Yeremia yang puluhan pasal itu. Tetapi justru kualitasnya itu sama. Bahkan Mika nanti kita akan lihat bagaimana justru kualitas pesan yang disampaikan oleh Mika ini sangat berkualitas dan sangat penting. Dan khususnya untuk kita masa kini. Kalau saudara membaca pasal 1 tadi yang tidak dibacakan, tapi saya baru bacakan tadi itu, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, ini 500-700 tahun sebelum Kristus lahir. Dengan tepat Mika mengatakan, hai engkau hai Bethlehem Efrata, kaum-kaum Yehuda. Dikatakan, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi Bethlehem terkecil, tidak ada apa-apanya. Tapi Mika sudah menunjukkan sekian ratus tahun kemudian bahwa di sanalah akan lahir seorang juru selamat. Saudara, ini kualitas pesan yang luar biasa. Kualitas pesan yang saya kira harus dipahami dengan baik dan benar. Dan sekarang diaminkan oleh semua orang bahwa ayat ketiga, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Bagaimana Kristus lahir, kemudian dia menjadi gembala agung kita. Dan itu sudah dinyatakan oleh Mika dengan begitu tegas. Hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang terpenting dari kitab Mika ini adalah dia mewakili kelompok-kelompok kecil, orang-orang kecil yang teraniaya dan mengangkatnya sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bermakna. Mika sangat pro dengan orang-orang kecil dalam arti yang teraniaya, yang terlewatkan, yang tidak ada apa-apanya. Tapi dia katakan bahwa di sanalah akan lahir seorang juru selamat. Jadi kesimpulannya boleh dikatakan bahwa Mika ingin menunjukkan bahwa yang kecil itu bermakna. Dan yang kecil itu akan lebih bermakna lagi jika yang kecil itu berada dalam kuasa Tuhan. Kalau kita baca ayat 3. Bethlehem kecil saja, tapi di situ ada kekuatan besar yang terjadi, ada kuasa besar yang terjadi kemudian, ada sesuatu yang hebat, yang besar hingga saat ini yang terjadi. Orang kadang melupakan Bethlehem, rumah roti itu seperti yang tadi dikatakan oleh pendeta, tapi justru dari sanalah muncul kuasa yang besar yang kita aminkan sampai saat ini, yaitu kuasa Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau langsung kepada pemahaman ini dalam konteks pelayanan kita di tempat ini. Hari ini kita akan meneguhkan
majelis dan melantik. Dalam persiapan majelis kemarin saya mengatakan, majelis itu bukan jabatan bergengsi. Dalam arti begini, bandingkanlah dengan rebutan wali kota, bandingkanlah dengan rebutan jadi gubernur, atau jadi presiden dan orang Jawa, atau camat, atau lurah. Wah, semua orang pingin jadi itu ya, karena dianggap jabatannya bergengsi. Dalam arti bergengsi, ada uangnya, dibayar dan sebagainya. Dalam persiapan sama majelis kemarin, saya katakan upahnya nggak ada jadi majelis. Dalam arti upah gajinya. Saudara dibayar majelis? Saudara ada yang dibayar di sini? Saya tanya sama majelis, tidak ada. Kita harus ngapain mau jadi majelis? Tidak ada yang dibayar. Seolah-olah satu jabatan yang memang tidak ada, itu sebabnya orang susah sekali mencari menjadi majelis atau mencari siapa yang mau menjadi majelis. Saudara, saya teringat akan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Dalam persiapan itu saya membacakan bagian itu pada para majelis. Saya katakan, marilah para penatua, cobalah kita renungkan satu bagian dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan kamu para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Upahnya tidak ada, uangnya tidak ada, gajinya tidak ada. Tapi ada satu keyakinan iman yang kita miliki dari semua orang, khususnya penatua yang mau melayani, bahwa kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saudara, saya mengingatkan ini kepada majelis dan juga kepada kita semua. Itu bukan berarti karena penatua sudah mengabdikan dirinya, kemudian saudara jemaat bisa bikin apa saja, mengkritik apa saja dan sebagainya kepada penatua, atau marah-marah kepada penatua. Atau sebaliknya juga penatua bisa bilang begini, saya kan tidak dibayar, saya kan tidak ada gajinya, saya mau berkuasa, saya mau lakukan apa saja. Bukan itu. Tapi semua yang tercantum dalam firman ini adalah satu cara Allah untuk bagaimana kita semua melayani dengan sungguh-sungguh. Dan ini bukan hanya untuk para penatua, tapi juga untuk jemaat. Saya mengatakan ini kepada penatua yang akan melayani, yang akan aktif sebagai aktif elder. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Ini bukan berarti kemudian kalau pengabdian diri kemudian apa saja saudara bisa minta kepada session dan kepada penatua dan sebagainya. Ada aturan, ada semuanya yang bisa kita tindakan. Tetapi marilah bersama-sama, khususnya bagi para penatua yang aktif, bagian dari pengabdian diri ini menjadi sangat penting. Apapun sebagai pelayan, dalam pengalaman saya setia beberapa tahun ini menjadi pelayan. Pelayan itu seperti seekor ikan yang ada di dalam akuarium, atau semua benda yang ada di dalam akuarium. Saudara tahu akuarium? Saudara mau lihat dari sisi mana? Sisi depan? Bisa? Sisi samping bisa? Sisi sebelah sini bisa? Sisi sebelah sana bisa. Mungkin waktu itu saudara akan melihat akuarium itu dari sisi depan. Semua hal yang cantik, yang indah, yang bagus ada di depan.
Tapi coba saudara lihat dari sisi belakangnya. Mungkin ada banyak lumut yang belum dikerjakan, yang belum dibersihkan dan sebagainya. Saya pengalaman sebagai ibu pendeta, jangan selalu merasa bahwa menjadi pelayan itu harus menjadi yang terbaik. Terkadang ada sisi-sisi di mana kita selalu perlu mendapat koreksi, perlu mendapat catatan, perlu mendapat, karena orang lain melihatnya bisa dari berbagai sisi. Itu hal yang wajar. Terkadang menyakitkan. Sebagai pendeta, pasti saya tidak perlu cerita. Ada banyak kritik, ada banyak catatan, ada banyak ini, ada banyak itu dan sebagainya. Tapi sebagai majelis, saudara pasti juga akan mengalami hal yang demikian. Ada seorang, mungkin kita perlu belajar dari seorang romo dari Ordo Fransiskan, tapi sekian ratus tahun. Dia Ordo Fransiskan ini sama dengan para bisu. Dia keluar, datang, cari makan, jadi tidak ada penghasilan. Jadi dia dari masyarakat, ya, termasuk ordo yang disebut dengan ordo miskin, karena mereka memang mengabdikan hidupnya untuk menjadi, bukan menjadi apa, tapi miskin itu dalam arti pelayanan. Mereka tidak pegang uang dan sebagainya. Satu kali ada seorang romo keluar, pastor keluar, dia mau apa itu makanan dan sebagainya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang miskin, seorang gembel, seorang peminta-minta. Dia minta uang pada dia atau minta nasi sama dia. Pastor bilang, Pastor Fransiskan ini bilang, saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya hanya jubah saya. Pengemis ini bilang, kalau itu pun tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Dia buka. Dia kasih sama orang miskin ini. Dia pulang ke biara dengan keranjang. Dia ketuk-ketuk pintu biara nggak dibukakan karena teman-teman rombonnya, pastornya bilang, itu ada orang gila di bawah itu, telanjang mau masuk. Dia bilang, ini aku. Dia bilang, siapa? Ini aku temanmu. Dia bilang, oh iya betul, kalau itu buka. Pastornya yang lain tanya, kenapa kamu begini? Waktu saya jalan ada orang miskin, dia minta sesuatu kepada saya belum punya nasi, saya belum nggak ada uang. Akhirnya saya kasih jubah saya. Wah, luar biasa, pelayanan luar biasa. Hebat sekali, bisa begitu. Wah, ini contoh teladan pastor yang bagus. Besok pagi dia keluar lagi. Dan saudara tahu, berita itu sudah tersebar di masyarakat bahwa ada seorang pastor yang sangat baik. Di kalangan orang-orang miskin, para gembel dan peminta-minta, sudah tersebar bahwa ada romo yang baik, pastor yang baik. Akhirnya pastor itu keluar lagi besok untuk tiba-tiba ada lagi orang peminta-minta yang lain. Wah, romo bilang, saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya cuma jubah saya. Itu pun tidak apa-apa. Dia kasih lagi. Dia datang ke biara 2 kali, masih dapat pengampunan. Besok dia keluar lagi, ketemu lagi dengan orang-orang minta yang lain. Orang-orang minta yang kami mau makan dan saya nggak punya, saya punya jubah. Oke, kasih lagi. Saudara, sampai 3-4 kali pastor kepala marah. Kamu itu terlalu baik sama orang. Kamu dimanfaatkan sama orang. Kamu dipermainkan sama orang. Stop untuk melakukan itu lagi. Itu romo kepala sudah sampai lehernya sudah marahnya udah luar biasa. Romo ini cuma diam tenang. Dia tidak bergumul tidak ngomong apa-apa. Pokoknya dia sudah bilang, kamu tidak boleh lagi dan kamu akan saya beri sanksi dan bla 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 bla. Dan kemudian sekarang kamu keluar. Dan romo yang tadi itu keluar. Dan kemudian tiba-tiba setengah jam kemudian ada pintu diketuk di ruangan pastor kepala ini. Masuk. Pastor kepala bilang. Dan kemudian masuklah romo yang tadi, pastor yang tadi, dengan membawa semangkuk sup panas dan air hangat. Pastor kepala ini bilang, apa itu? Ini sup hangat dan segelas air hangat untuk romo kepala atau pastor kepala. Karena tadi sudah memarahi saya dengan leher yang mungkin sakit sekali dan sudah mungkin dengan emosi ini, sekarang ada sup yang mungkin akan menghangatkan pastor kepala dan dengan demikian nanti suaranya akan lebih bagus lagi.
pastor kepala bilang, sudah kamu pergi saja karena saya nggak berguna marahin kamu seperti orang yang seperti ini, karena memang kebaikan hatimu itu telah melakukan banyak hal, bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk saya. Saudara, saya cuma mau cerita itu bahwa saudara, saya kadang-kadang sering mendapat kemarahan dari berbagai macam hal. Tinggal saudara harus melakukannya, meresponnya seperti apa. Kalau saudara meresponnya sebagai majelis, merespon romo kepala, pastor kepala tadi dengan marah juga, saudara tahu apa yang akan terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi dengan jemaat ini? Saudara tahu apa yang terjadi dengan perjalanan masa depan gereja? Kita akan menghadapi hal-hal yang demikian sering. Akan sering. Saya pribadi menghadapi, Bapak Ibu majelis yang baru nanti pasti akan menghadapi sama seperti dengan majelis-majelis yang lain. Jemaat-jemaat juga akan menghadapi hal yang sama. Tinggal kita harus menyikapinya seperti apa. Apakah kita akan membawa sup dengan air hangat itu, atau kita akan membawa palu, akan membawa martir untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Itu pilihan. Saudara, tapi saya juga ingin memberikan pemahaman kepada jemaat tentang panggilan pelayanan. Bukan hanya kepada majelis yang akan bertugas dan juga majelis yang akan turun saat ini. Tapi mari kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Saudara, ini panggilan secara khusus bagi jemaat. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan katakan demikian. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah, ini kepada semua orang, bukan hanya kepada penatua, tapi kepada semua orang. Penuhilah panggilan pelayanan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dolim. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saudara, ini bukan hanya tugas majelis, ini tugas semua kita di sini. Itu sebabnya tadi saya katakan kepada Bapak Ibu majelis yang akan selesai tugasnya. Kita tidak berhenti ketika kita selesai dalam tugas sebagai session. Tapi seperti jemaat yang lain, kita juga akan melayani. Beritakanlah Injil. Saya pribadi melalui mimbar ini mengucapkan terima kasih kepada ketiga session, Ibu Penatua Joyce, Pak Mangkei, Pak Putranto, dan Ibu Heli. Ibu Penatua Joyce, Ibu bukan hanya menjadi seorang ibu bagi keluarga yang memberitakan Injil, tapi bagi kami di jemaat ini, Ibu telah menjadi ibu bagi anak-anak di sekolah minggu ini. Bahkan juga telah menjadi ibu bagi banyak anak yang telah bertumbuh ketika mereka kecil sampai dewasa. Dan itu berita Injil yang sudah disampaikan bagi kami di sini. Sekali lagi terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah dilayankan sebagai seorang ibu, khususnya bagi pelayanan di bidang edukasi, pendidikan, menjadi kepala sekolah, menjadi ibu bagi anak-anak yang lain. Pak Rahmat, terkadang saya harus bangun jam 12 malam, jam 1, bahkan jam 2 untuk merespon SMS-nya Pak Rahmat. Saya tahu dia gelisah banyak hal. Saya tahu di kepalanya ada begitu banyak ide, ada begitu banyak hal. Dan saya tidak akan pernah melewatkan itu untuk tidak meresponnya. Bahkan jam 2 pagi pun kami harus berdiskusi dengan pendeta untuk membaca SMS itu. Kira-kira apa yang harus kita buat besok ini.
Sampai kemudian suatu waktu saya lupa, saking ngantuknya saya harus tertidur dan harus balas besok pagi. Saya masih rindu ketika Pak Rahmat tidak lagi menjadi session aktif untuk mendapatkan SMS itu. Bukan berarti setelah selesai SMS itu tidak ada, tapi saya tetap berharap bahwa itu akan tetap sebagai bagian dari pemberitaan ini. Ibu Eli, saya tahu setelah selesai ini itu bukan berarti rantang-rantang di belakang tidak akan berteriak, ya, tidak akan berhenti berteriak bersama fellowship. Ibu Lili, siapa lagi? Ibu Lea dan sebagainya. Rantang-rantang itu tetap akan berteriak untuk tetap diisi. Karena Tuhan bilang memang kita hidup bukan dari roti saja, dari firman Tuhan. Tapi kita perlu brenebon juga. Kita perlu apa lagi? Sup juga. Dan saya kira ibu tetap menjadi bagian yang penting dalam pelayanan. Nampaknya hal ini sederhana saya katakan, tapi saya mau mengatakan tadi, tetaplah beritakan Injil dalam segala hal, dalam setiap waktu, dan jemaat juga dalam semua hal yang kita harus kerjakan. Saudara, dukunglah setiap pelayan yang ada, dukunglah setiap elder yang akan menerima panggilannya pada saat ini. Kita kecil, kita tidak berarti apa-apa, tapi ingatlah bahwa dalam hal yang kecil itu Tuhan memberi makna. Saya tidak besar, saudara sebagai majelis tidak besar, jemaat pribadi-pribadi itu tidak besar, tetapi Tuhan memberi makna di dalam setiap pelayanan saudara. Dan itu lebih bermakna jika hal yang kecil itu berada di dalam kuat kuasa daripada Tuhan. Selamat melayani bukan hanya untuk elder yang akan mengambil bagian dalam pelayanan berikut ini, bukan hanya yang sudah turun, tapi juga bagi kita semua saat ini. Yesus memberkati kita dalam pelayanan kita.